Dia tertarik pada gadis di depannya pada pandangan pertama. Jantung Mike berdebar kencang. Dia bahkan tidak mendengar panggilan temannya. Di mata temannya yang terkejut, dia berjalan langsung ke arah gadis itu. Tapi, Emma mengira dia sedang mencari toilet. Kemudian, dia dengan antusias menunjuknya. Meskipun begitu, dia tidak ingin mengalihkan pandangannya. Setelah kembali ke meja, ketika dia berpikir bagaimana memulai percakapan dengan gadis itu lagi, Emma tiba-tiba duduk di mejanya dengan panik. Saat semua orang bertanya mengapa dia seperti itu, tiba-tiba seorang lelaki tua menyapanya. Dia bertanya dengan serius mengapa dia ada di sini. Ternyata, lelaki tua itu adalah ayahnya. Emma bekerja paruh waktu di sini tanpa memberitahu ayahnya. Namun, dia tidak menyangka akan ketahuan secara tidak sengaja. Mike melihat kesempatan itu dan segera menyambut ayah Emma. Menjelaskan bahwa hari ini adalah reuni kelas mereka. Ini membantu Emma mengatasi masalahnya. Tapi, Emma dibawa pergi oleh ayahnya sebelum mengucapkan terima kasih. Melihat mereka pergi, mata Mike dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan dalam perjalanan ke kantor, Mike memikirkan percakapan itu sepanjang jalan. Ketika dia memikirkan matanya yang cerah, suasana hatinya menjadi sangat nyaman. Seolah seluruh dunianya menjadi lebih baik karena penampilannya. Begitu menyenangkan sehingga suara drum terdengar penuh kegembiraan. Seolah ingin berbagi kegembiraan ini ke semua orang. Saat ini, dia berharap bisa bertemu Emma lagi. Namun, saat Mike datang ke kafe itu lagi, dia tidak melihat Emma. Akhirnya, setelah dia terus bertanya, pelayan itu memberitahu dia bahwa Emma telah mengundurkan diri. Petunjuknya adalah, dia ada di universitas dekat stasiun. Mike segera menemukan sekolah itu. Meskipun dia sudah pergi ke setiap sudut, dia tetap tidak dapat menemukannya. Dia ingin mencari bantuan dari layanan mahasiswa. Tapi, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, ia tetap ditolak mentah-mentah oleh staf. Mike bertanya kepada semua orang yang ditemuinya. Sayangnya, mereka semua mengatakan tidak mengenalnya. Mencari orang di tempat sebesar itu sangatlah sulit. Akhirnya, ia membeli teleskop dan naik ke atap. Meskipun dia mencari selama beberapa hari di sekolah, Mike tidak pernah menemukan orang yang dia harapkan. Saat dia akan menyerah dan pergi, tanpa dia sadari, dia dan Emma berpapasan di sudut koridor. Ketika dia berpikir tidak akan pernah melihat Emma lagi, tiba-tiba, Emma duduk di sebelahnya di mobil. Dan Emma mengenalinya sekilas. Kemudian dia menyapanya dengan antusias. Kali ini, Mike tidak gugup seperti terakhir kali. Dia berbicara dengan bebas dengan sikap santai. Menatap baris yang ceria dan energik. Suasana hati Emma juga terpengaruh olehnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Tepat ketika keduanya mengobrol dengan gembira, tiba-tiba sebuah panggilan telepon mengganggu mereka. Setelah menjawab panggilan, Emma langsung menjadi sedih. Ternyata, dia butuh buku untuk mencatat informasi tesisnya. Namun, kini dia tidak bisa menemukan buku itu. Saat-saat indah yang kita lalui bersama selalu singkat. Tidak butuh waktu lama bagi Emma untuk turun dari bus. Mike pulang dengan gembira. Ia meraih cangkir minuman dari ayahnya. Ia mengeluarkan anggur yang disimpan di lemari es. Ia dengan gembira mengumumkan bahwa ia akan jatuh cinta. Orang tuanya sangat senang mendengar kabar cinta putra mereka. Keesokannya, Mike datang ke universitas lagi. Mike mengundang Emma untuk minum kopi bersama. Tapi saat ini, Emma sedang kewalahan dengan tesis kelulusannya. Tidak ada waktu untuk berbicara dengannya. Sampai dia mengeluarkan buku yang selama ini dicarinya. Fusun akhirnya berhenti. Dia pikir buku ini akan membuatnya setuju. Namun, tepat saat Mike ingin berbicara lagi, Emma dipanggil oleh temannya. Meskipun kali ini ia gagal berkencan dengan dewi impiannya, Mike tidak patah semangat. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Setiap hari setelah itu, Mike memeriksa media sosial Emma hanya untuk melihat kabar terbarunya. Dia mengetahui bahwa Emma sangat sibuk. Mike membelikan kopi untuknya. Dia pikir, ini akan membuatnya lebih dekat. Namun, semua tidak berjalan sesuai harapan. Emma merasakan niatnya dari tindakannya. Mengatakan padanya bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Melihat ekspresi serius Emma, Mike langsung berdiri dan pergi dengan perasaan kecewa. Alasan mengapa Emma bersikap seperti ini. Karena ia tinggal di keluarga yang berpenghasilan rendah. Ibunya sudah lama terbaring di tempat tidur karena sakit. Ia juga tertekan karena diselingkuhi oleh seorang pria. Sang ayah tidak punya pilihan lain selain menaruh semua harapannya padanya. Ia juga berharap agar anaknya dapat meraih nilai yang lebih tinggi, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang ideal.
dan agar ia memiliki kemampuan untuk membantu ibunya. Karena itu, Emma selalu mengikuti ajaran ayahnya. Dia selalu berprestasi dalam studinya. Saat kelulusan semakin dekat, dia tidak ingin menunda studinya karena cinta. Namun, Mike tidak berhenti mengejar Emma. Dia benar-benar menemukannya keesokan harinya. Emma dengan marah memanggil Mike keluar dari kelas dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya lagi. Hal tidak seromantis yang ia pikirkan. Bahkan di matanya, hal seperti itu tampak sangat membosankan. Ketika dia sedang menjelaskan, kebetulan teman sekelas Emma bernama Haider datang. Dari teman sekelasnya, Emma akhirnya tahu cerita lengkapnya. Ternyata Mike bukan hanya kebetulan di kelas hari ini. Dan Mike bukan hanya pemain drum bar yang hebat. Dia juga senior berbakat di jurusan arsitektur sekolah. Dia bahkan salah satu perancang gedung tempat mereka berada. Sampai Mike pergi, Emma baru menyadari betapa malunya dia saat itu. Hari itu, Mike melihat Emma di sekolah lagi. Kupikir dia melihatku dan berlari menghampiri. Tapi ia tidak menyangka kalau memeluk pria lain itu dilarang. Ingin tahu, Baris mengikuti mereka ke kelas. Melihat mereka berbicara tentang perasaan mereka. Hal ini membuat Mike sedih. Saat ini, Emma berbalik dan melihatnya. Mike buru-buru bangkit dan pergi. Namun Emma mengejarnya. Mike mengatakan, jika punya pacar, seharusnya memberitahunya sejak awal. Dan tidak berbohong dengan mengatakan tidak punya waktu. Emma bingung dengan kata-katanya. Sebelum dia bisa menemukan cara untuk menjelaskannya, pria itu mengakui bahwa dia adalah gay. Mike sangat gembira saat mendengarnya. Dia menyapa Wan dan mengucapkan semoga sukses. Dia begitu gembira hingga dia mengungkapkan kekagumannya pada Emma. Suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi halus. Mike berbalik dan berjalan menuju Emma seperti anak kecil. Menghadapi pengakuan sayang dari Mike, wajah Emma pun berubah. Ia mengulurkan tangannya untuk menghibur Mike. Mereka menghadapi gelombang cinta yang besar. Bahkan, pria di sampingnya ikut terharu. Kemudian, Mike membawa Emma ke tempat kerjanya. Dia memperkenalkan Emma kepada semua orang. Menghibur dan membuat Emma tertawa. Dia memetik buah dari pohon untuk Emma. Ia bahkan menyanyikan lagu cinta untuk Emma. Emma di antara penonton selalu tersenyum bahagia. Setelah itu, ia membawa Emma pulang ke rumahnya. Orang tua Mike menyukai Emma sebagai calon menantunya. Pada hari ulang tahun sang pujaan, Mike memanggil semua temannya untuk merencanakan pesta romantis untuknya. Hubungan mereka menjadi semakin manis. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, mereka lupa bahwa masih berstatus pelajar. Emma adalah gadis yang selalu pulang tepat waktu. Namun, kali ini dia selalu pulang terlambat. Hari itu, ayahnya yang marah melampiaskannya kepada ibunya. Saat itu, Emma yang mabuk pulang ke rumah. Ayahnya mengatakan dia tidak boleh terus seperti itu. Jawaban Emma membuatnya cukup kecewa. Mike juga dikritik keras oleh gurunya. Karena dia tenggelam dalam cinta selama periode ini. Dia lupa proyek yang ditugaskan kepadanya. Hal ini menyebabkan proyek tersebut tertunda. Mike diminta menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Pada saat yang sama, Emma juga memiliki kuesioner yang belum diserahkan. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, dia akan kehilangan kesempatan untuk beasiswa. Namun, dia sangat cemas karena harus mengisi ratusan data. Dia menangis dan meminta bantuan Mike, tetapi hanya 3 hari yang mustahil untuk menyelesaikannya. Jika tidak, dia tidak tahu cara menghadapi ayahnya. Mengetahui bahwa masih ada waktu, Mike mengatakan untuk tidak khawatir. Pada waktu berikutnya, mereka mengetuk pintu setiap pelanggan satu persatu. Keterampilan sosial Mike ditunjukkan sepenuhnya. Ratusan kuesioner mulai berkurang dengan cepat. Akhirnya, mereka menyelesaikan tugas dalam waktu 2 hari. Kontak 2 hari itu membuat Emma merasa, Mike layak mendapatkan kepercayaannya. Saat ia mengungkapkan rasa terima kasihnya, Emma tertarik dengan tato di tangan Mike. Kemudian, mereka datang ke tempat tato untuk membuat tato pasangan yang simetris. Saat seniman tato itu melakukannya, Emma tidak tahan dan berteriak. Mike tidak tahan melihatnya kesakitan dan ingin menghentikannya. Namun, Emma ingin menyelesaikannya. Mike tidak tahan lagi, dia berjalan keluar untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi, dia masih samar-samar mendengar jeritan dari dalam. Karena tidak tahan lagi, dia menarik Emma dan membawanya pergi dari tempat itu. Bahkan, rasa sakit Emma yang paling kecil akan terasa besar di hatinya. Tak lama kemudian, Mike berhasil lulus. Temannya bahkan mengolesi sepotong kue di wajahnya. Instrukturnya mengatakan untuk tidak membiarkan cinta memengaruhi karirnya. Pastor menyadari bahwa ia hampir mencegahnya lulus karena dirinya.
Ia berpikir bahwa kehidupan akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Keesokan harinya, untuk memastikan Emma cukup tidur, Mike mematikan alarm ponselnya. Namun, ia tidak menyangka akan terlambat wawancara. Jika ia tidak mengikuti wawancara tepat waktu, ia tidak akan bisa mendapatkan beasiswa. Hal ini menyebabkan pertengkaran pertama mereka. Sejak hari pertama kuliah, Emma telah bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa. Menambah harapan dan tekanan besar dari ayahnya, ia tidak mengizinkan dirinya makan apapun. Mike sama sekali tidak memahami situasi sulitnya. Hal ini membuat Emma mengucapkan banyak kata-kata kasar. Kata-katanya bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Mike. Sejak saat itu, Mike mulai merasakan sakit hati. Setiap hari ia mengurung diri di kamarnya. Dia memukul drum untuk melampiaskan emosinya. Dia tidak mau menjawab panggilan telepon dari Emma. Dia tidak marah karena apa yang dikatakan Emma. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena mematikan alarm itu. Sang ibu mendengar suara drum di tengah malam dan ingin memeriksanya. Namun, ia takut membuat Mike kesal. Jadi, ia membangunkan suaminya. Sang ayah berkata, "Kita tidak perlu campur tangan." Saat kelelahan, ia akan pergi ke bar dan mabuk. Saat itu, dia melihat wanita sedang diganggu. Jadi dia maju dan meninju gangster itu. Gangster itu segera memanggil orang untuk mengelilinginya. Pemilik bar yang tahu tidak ingin membuat keributan besar. Dia dengan murah hati memanggilkan taksi untuknya. Berharap Mike bisa meninggalkan tempat ini secepatnya. Mike sengaja melakukan ini demi pekerjaannya. Menghentikan mobil segera setelah masuk. Kemudian terlibat perkelahian dengan para preman itu. Karena kalah jumlah, dia ditendang dengan keras. Pukulan keras di kepala menyebabkan Mike pusing. Terkadang emosional. Dan sangat tenang. Ini adalah pertanda dari munculnya depresi. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami emosi yang besar. Pikiran yang tidak terkendali. Yang terpenting adalah, tidak ada obatnya. Setelah mengetahui dia sakit, Mike mengunci diri di kamarnya sepanjang hari. Dia mengalami depresi sejak meninggalkan Emma. Ibunya yang menyadari itu, menyarankan memanggil Emma untuk menyelesaikan masalah itu. Namun, ayahnya bersikeras agar tidak ikut campur. Di sisi lain, Emma juga hidup dalam siksaan. Dia sendiri tidak peduli dengan emosi Mike. Ini adalah kekacauan yang serius. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari semuanya. Meskipun menguasai berbagai keterampilan. Namun, ia masih belum tahu cara mengelola hubungan. Setelah tahu semuanya, ibunya tidak tega melihat Emma terus khawatir. Jadi, ia meminta Emma mengikuti kata hatinya. Melakukan apapun yang diinginkannya. Dan untuk mendapatkan maaf Mike. Paginya, Emma pergi ke tempat tato sendirian. Ia melanjutkan tato yang belum selesai. Kemudian, ia memberanikan diri untuk mencari Mike. Tak lama, ia menerima telepon yang mengatakan ibunya telah meninggal. Emma sangat sedih atas kematian ibunya. Saat ini, dia berharap Mike bisa bersamanya. Temannya tidak tega melihat Emma menderita begitu banyak. Temannya menemui Mike dan memberitahu tentang kematian ibu Emma. Mike tidak tega melihat Emma menderita sendirian. Dia datang ke sisi Emma setelah dia mendapat berita itu. Mereka bersumpah apapun yang terjadi di masa depan. Mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Meskipun Mike menderita gangguan bipolar. Tapi, agar Emma tidak khawatir, dia memilih menyembunyikan penyakitnya. Dia memilih untuk melindungi Emma hari demi hari. Dia menghadiri upacara wisuda Emma dengan senyuman. Memberinya ucapan selamat, dengan ciuman penuh kasih sayang. Pada hari ini, Mike datang ke taman yang sudah disiapkan. Mengenakan karangan bunga putih untuknya. Setelah mengatakan, "Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Tiba-tiba musik pun mulai terdengar. Semuanya langsung bernyanyi di sekitar mereka. Pita-pita terbang di atas mereka dan mewarnai langit. Hal ini membuat Emma sangat bahagia. Saat musik berhenti, tulisan, "Maukah kau menikah denganku?" perlahan terbuka. Dengan ini, lamaran pernikahan Mike berhasil diselesaikan dengan sempurna. Namun, ketika Emma memberitahu ayahnya tentang pernikahan, ia ditentang keras oleh ayahnya. Masih terlalu dini bagi putrinya untuk menikah. Semua hal harus berdasarkan pada studi akademis. Kali ini, Emma menentang ayahnya untuk pertama kali. Dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Ayahnya tidak punya cara untuk menghentikannya. Tapi, ayahnya menolak menghadiri pernikahannya. Tak lama, hari pernikahan tiba. Di tengah doa dari keluarga dan sahabat, mereka saling mengucapkan janji suci dengan tulus. Sejak saat itu,
Mereka benar-benar menjadi pasangan yang sah. Kemudian, di bawah hangatnya matahari terbenam, Mike menyanyikan lagu cinta khusus untuk Emma. Lagunya merdu dan indah, liriknya sangat menyentuh. Hal ini membuat Emma meneteskan air mata. Tampaknya udara pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun sang ayah tidak datang ke pernikahan, hari-hari setelah pernikahan terasa sangat manis. Setiap hari, Mike akan bangun pagi untuk memperhatikan istrinya terbangun dari mimpi. Namun saat ini, Mike tidak tahu bahwa kesehatannya semakin memburuk. Tak lama kemudian, mereka berselisih di atap mengenai tanaman. Emma sekarang menjadi insinyur pertanian. Dia sangat yakin dengan pendapatnya sendiri. Begitu selesai berbicara, Emma merasakan sakit di dalam hatinya. Karena, dia tidak menuruti keinginan ayahnya. Dan dengan tegas memilih untuk menikahi Mike. Mike melihat dilema dan ketidakberdayaan di wajahnya. Jadi, dia datang ke rumah ayah mertuanya tanpa memberitahu Emma. Saat dia masuk, Mike ke dapur untuk mencuci piring. Meski mertuanya kesal, bahkan menelepon polisi untuk menanganinya, Mike tetap mempertahankan sikapnya. Ia menyentuh hati mertuanya dengan ketulusan hatinya. Saat Emma pulang ke rumah, ia terkejut melihat Mike minum teh bersama ayahnya. Ia langsung menyadari bahwa ayahnya telah memaafkannya. Kemudian ia memeluk ayahnya erat-erat. Meskipun pesona Mike dapat meyakinkan semua orang, namun, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun ia bersikeras minum obat setiap hari, namun, kondisinya masih terus memburuk. Pada pertemuan promosi investasi perusahaan, hanya karena pelanggan keberatan dengan harga yang diajukan Mike, dia tiba-tiba menjadi emosional. Bahkan berteriak di depan semua orang. Akhirnya, dia meninggalkan ruangan. Setelah tenang, Mike merasa kesal dan menyalahkan diri sendiri atas perilakunya. Melihat dirinya di cermin, dia merasa sangat aneh. Dia awalnya berencana pulang dan menenangkan diri. Saat sampai, ia melihat burung mati di dalam sangkar. Hal itu langsung membuatnya merasa bersalah. Ternyata, Emma menitipkan burung itu kepadanya. Karena kelalaiannya, burung itu akhirnya mati di bawah terik matahari. Semua emosi negatif membanjiri saat ini. Dia mulai menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Dia menghancurkan benda di sekitarnya. Bagaimana dia bisa merawat istri tercintanya dengan baik? Haider melihat dia telah menjadi sangat aneh sekarang. Ia menyarankan agar dia pergi ke rumah sakit. Tapi, dia mendapat balasan yang sangat berat. Melihat Haider tergeletak di tanah dengan darah di mulutnya, Mike merasakan penyesalan yang tak berujung di hatinya. Dia mengejarnya dan mencoba membela diri. Demi meminta maaf, ia mengakui bahwa ia mengidap gangguan bipolar. Hal ini membuat Haider tak percaya. Ia merasa Emma harus tahu tentang hal ini. Namun, Mike memintanya untuk tidak memberitahu Emma. Karena ia tidak ingin Emma khawatir. Namun kondisi Mike semakin memburuk dan tidak bisa seperti sebelumnya. Efek samping obat membuatnya semakin pendiam. Hal ini membuat Emma mengira, Mike memiliki kekasih baru. Jadi, dia mengungkapkan perasaan itu. Namun, Mike memilih diam untuk menenangkan keadaan. Dia tidak ingin istrinya menderita kekhawatiran dan kesedihan. Mike memutuskan untuk berhenti minum obat. Haider sangat meragukan hal ini. Mike merawat Emma dengan baik. Hari itu Mike mengajak Emma jalan-jalan. Ini seharusnya menjadi hal yang sangat romantis. Namun, ia tak dapat mengendalikan dirinya. Motor itu melaju kencang seperti anak panah. Ia sama sekali mengabaikan lalu lintas. Meskipun Emma di belakangnya terus memintanya untuk memperlambat. Saat ini, dia hanya ingin menikmati kecepatan. Akhirnya, Mike menghentikan laju motornya. Emma turun dengan gemetar dan jatuh ke tanah. Mike melihat ketakutan yang mendalam di mata istrinya. Dia menyadari mungkin telah kehilangan kendali. Lalu dia berlutut di depan Emma sambil menjatuhkan diri. Dia mulai mengakui kesalahannya. Melihat suaminya yang menyalahkan diri sendiri, Emma maju untuk menghiburnya. Karena ini telah terjadi, Mike sangat terkejut dan tidak bisa melupakannya. Dia bahkan tidak bisa menerima rasa sakit saat Emma membuat tato. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian dia merekam video terakhir dalam hidupnya. Agar tidak ada penyesalan. Pertama dia membawa Emma ke sebuah pesta untuk terakhir kalinya. Menyanyikan lagu cinta terakhir yang indah untuknya. Menyelinap dan memetik buah persik dari rumah tetangga. Untuk terakhir kalinya, ia menghidupkan kembali cinta mereka. Hingga tengah malam. Mereka berbaring dan menatap langit yang penuh bintang. Mike memeluk Emma dengan erat. Menceritakan rasa cintanya yang mendalam berulang kali.
Ini juga merupakan perpisahan terakhirnya. Ketika Emma sedang pergi untuk urusan bisnis, Mike datang ke laut sendirian. Pilih bunga aster kuning dan putih. Bunga itu secantik Emma. Jadi, Mike lebih baik mati daripada melindunginya. Emma, yang baru pulang, menyiapkan makanan untuknya. Namun, anehnya Mike tidak pulang ke rumah untuk pertama kalinya. Tidak ada yang menjawab telepon. Setelah menunggu dengan cemas sepanjang malam, ia menerima telepon dari polisi. Setelah itu, ia segera bergegas ke tempat kejadian. Polisi menilai bahwa ia mungkin mengalami kemalangan atau ketakutan. Emma hanya bersikap skeptis tentang hal ini. Ia tidak percaya Mike akan meninggalkannya seperti ini. Dia adalah orang yang sangat optimis dan ceria. Polisi pasti telah melakukan kesalahan. Setelah itu, Emma menunggu Mike di pantai hari demi hari. Dalam hatinya, dia berharap bisa bertemu dengannya lagi. Haider yang tak tahan lagi, mengungkapkan kondisi Mike kepadanya. Setelah mendengar itu, dia tiba-tiba menyadarinya. Dia menyesal tidak memperhatikan emosi suaminya. Polisi mengatakan Mike mungkin meninggalkan catatan di rumah. Dia buru-buru mengendarai mobilnya pulang ke rumah. Kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Mike ada di ruangan CD saat itu. Dia segera kembali ke rumah secepat mungkin. Dan mulai mencari dengan histeris. Akhirnya, ia menemukan CD itu di dalam laci. Kemudian dia mulai memutar video itu. Menatap wajah yang dikenalnya di layar. Emma merasa seperti langit yang runtuh. Saat ini, air matanya terus mengalir. Dalam video itu, Mike mengatakan dia mencintainya lebih dari dunia ini. Dan dia tidak ingin menyakitinya karena cintanya. Akhirnya, Mike dengan tulus meminta maaf karena telah meninggalkannya. Setelah menonton seluruh video, Emma menangis histeris di depan layar, dan harus menerima Mike sang suami yang telah pergi meninggalkannya.